Oke, baik. Di video kali ini kita akan membahas modul laporan ya. Ini modul laporan. Di dalam modul laporan ini ada beberapa laporan yang kaitannya dengan elektronik rekam medis dengan operasional sehari-hari ya. Ada yang kaitannya dengan keuangan atau pembukuan, jurnal, neraca, rugi laba, dan arus kas ini. Kemudian ada laporan reminder, itu kaitannya dengan WhatsApp ataupun SMS reminder yang diberikan ke pasien. Kemudian ada penjualan dan juga stok apotek. Serta yang tidak kalah penting ini ada laporan layanan. Ini sangat sering digunakan ya. Oke, pada intinya di setiap laporan ini memiliki filter. Ada filter tanggal, kemudian filter, misal di laporan layanan ini ada filter unit layanan, filter dokter, dan masih banyak ya. Jadi apa yang menjadi bahan untuk diinputkan itu juga bisa menjadi filter di laporan tersebut. Misal di laporan jurnal nanti ada filter yang kaitannya dengan akun ya, misal 1.1.1 itu kas biasanya. Kemudian di laporan layanan misal ada yang namanya filter apotek. Kita akan memfilter di laporan layanan dengan pasien yang menggunakan obat-obat tertentu, misal bisa juga di sini. Oke, kita coba praktekkan juga untuk case kali ini di laporan layanan ya. Ini sudah saya buka, tampilannya awalnya seperti ini ya, masih kosong. Kita coba ke filter tanggal. Nah, di sini ada 5 ya. Kalau filter tanggal periksa, artinya nanti kita memfilter data layanan pasien yang hanya sampai di pemeriksaan. Jadi ketika sampai ke tanggal pembayaran, nanti juga data yang pasien kita tarik itu data pasien yang telah menyelesaikan sampai ke pembayaran. Kita coba klik yang tanggal pembayaran dengan tanggal range 1 sampai 17 ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk range-nya. Misal ini, kita klik pertama, tanggal 1, ini sudutnya masih runcing ya. Artinya ini hanya range awalnya saja. Dan tombol apply-nya ini masih disable, belum bisa diklik. Tapi ketika kita klik range akhirnya, tanggal 17 misal. Nah, ini akan sudutnya beda ya, yang runcing di sini. Begitu juga jika kita mau memfilter hanya tanggal 1 hari saja. Kita harus mengklik 2 kali di tanggalnya, misal tanggal 3. Oke, ada perbedaan ya, kotaknya ya. Ketika kita baru klik 1 kali, ini yang sebelah masih runcing. Artinya hanya range awalnya saja. Tapi ketika kita klik 2 kali, oke, berarti dari tanggal 2 sampai tanggal 2. Logikanya seperti itu. Oke, kita akan buka dari tanggal 1 sampai 17. Klik apply. Oke, ini tanggalnya. Kita coba klik tampilkan data. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, di atas kita akan disajikan grafik dari laporan ini ya. Jadi ini grafik layanan dari tanggal 1 sampai 17 Oktober 2023. Dan grafik ini bisa kita zoom juga. Caranya kalau pakai laptop seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Ada bayangan ya, yang bisa kita geser mau dari tanggal berapa sampai berapa kita ngezoomnya. Kayak misal ini. Nah, seperti itu. Misal mau mengembalikan ke awal lagi, kita klik reset zoom. Oke, seperti ini. Dan grafik ini bisa kita download juga dengan berbagai macam format, PNG, JPEG, PDF, dan lain-lainnya. Kita memberikan banyak opsi di sini. Kemudian grafik laporannya juga bisa dalam bentuk harian, bulanan, atau bahkan tahun. Kalau bulanan mungkin baru seperti ini ya, hanya satu tanggal Oktober di sini. Begitu juga kalau tahun, artinya ini baru di tahun 2023. Nanti menyesuaikan saja lebih efektif yang mana dan mau digunakan yang mana grafiknya. Kemudian di bawah ini ada tabelnya ya, tabel dari laporan layanan yang kita tarik di ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Masing-masing halaman ada 10 data, jadi kita bagi dalam beberapa tabel juga ya. Dan laporan ini bisa kita download dalam bentuk Excel ataupun di copy ke Excel atau kita download dalam bentuk format CSV juga bisa.
Nanti menyesuaikan saja. Tapi rata-rata user pakainya yang format Excel ya, karena familiar. Di dalam tabel ini, kita juga bisa memfilter, mungkin bukan filter istilahnya ya, tapi mencari. Misal di tabel ini kita mau cari yang pasien dengan nama, misal ini, Elma. Ada berapa sih? Oh, ternyata ada 2 selama tanggal 1 sampai 17, saudara Elma ini 2 kali ke klinik untuk periksa atau apa mungkin ya. Karena ini RM-nya sama seperti itu. Kemudian kita mau mencari yang tempat lainnya di Sleman misal. Ini bisa juga menggunakan pencarian singkat ini. Kemudian kita coba lagi pakai filter yang ini ya. Misal kita mau membuka data berdasarkan filter tanggal pembayaran tanggal 1 sampai 17 masih sama. Namun pembayarannya itu kita mau coba yang hanya pasiennya menggunakan pembayaran tunai aja. Atau QR juga bisa bebas. Klik tampilkan data. Nanti data tersebut akan tampil di dataset 2. Nah, di sini. Kalau yang pertama kan tadi di dataset 1. Di sini keterangannya hanya tanggal pembayaran ya, filternya. Dan di dataset 2, sesuai filter yang kita pakai tadi, range pembayarannya di tanggal ini, dan cara bayarnya tunai. Ada berapa sih total? Kita bisa lihat di grafiknya ya. Mungkin user di sini bingung karena ada 2 grafik sebenarnya yang mana gitu. Nah, ini kita bisa meng-off-kan salah satu datanya atau grafiknya. Misal dataset 1 yang kita off-kan ya, karena ini sudah tidak terpakai. Kita klik sekali aja. Nah, yang tampil hanya dataset 2 atau filter yang ini. Kemudian jika kita mau menampilkan yang grafik yang ini lagi, gimana caranya? Kita klik sekali lagi di sini. Nah, grafik tersebut atau dataset tersebut akan aktif lagi. Dan dataset 2 kita klik. Nah, di sini hanya tampil yang dataset 1. Kita kalau klik dua-duanya, maka hilang dua-duanya. Untuk menampilkan lagi, agar tanda coretnya ini tidak ada, kita klik lagi aja. Seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian bisa nggak sih pakai multi filter ya? Ini tentu bisa. Misalkan kita pakai multi filter seperti ini yang saya maksud. Kita pilih filter tanggalnya masih sama di tanggal ini ya. Atau kita ubah sedikit di tanggal 1 sampai 15. Apply. Kemudian cara bayarnya pilih yang EDC BCA. Kemudian satunya lagi kita coba filter pemeriksaan ya. Coba ya. Kita coba berdasarkan pelayanan misalkan periksa THT ya, misal tindakan sedang. Kita coba klik tampilkan data dengan 3 filter tersebut. Oke, ini muncul di dataset 3. Ternyata dengan filter ini, tanggal 1 sampai 15 Oktober dengan layanan periksa THT, dengan tindakan sedang dan cara bayar EDC BCA, itu ada 5 layanan pasien yang ditampilkan. Nah, nanti silakan di tempat praktek ataupun klinik masing-masing menyesuaikan saja butuh data apa dan filternya seperti apa, nanti bisa disesuaikan. Kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan modul laporan kali ini. Oke, sekian, terima kasih.